Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Apriliani dengan NIM 289205004. Saya mahasiswa semester 3 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Manajemen Pemasaran dari dosen pengampu Bapak Roma Iskandar SEMM. Materi yang akan saya presentasikan adalah tentang riset pasar produk Nyuambel Sagis sambalnya anak gadis. Nyuambel Sagis sambalnya anak gadis merupakan sambal jadi kemasan yang dihasilkan oleh salah satu UMKM bernama Tete Jia yang terletak di Jalan Sepakat 3 Cilangkap. Nyuambel Sagis memiliki beberapa paket sambal seperti sambal bawang yang merupakan salah satu bestseller dari beberapa paket sambal. Kemudian ada sambal baby cumi, sambal trimeda, sambal tongkol suwir, sambal hijau tongkol suwir. Biasanya sambal disantap sebagai pelengkap makan nasi ditambah dengan lauk atau hanya nasi dan sambal saja. Rasanya yang gurih, pedas, segar sangat cocok bagi pencinta pedas dan tentunya membuat nafsu makan bertambah. Usaha ini memang baru berjalan sekitar 2 bulan dan hanya dipasarkan di sekitar rumah pemilik Nyuambel dan media sosial. Belum terlalu meluas pemasarannya. Ditambah sambal kemasan sudah mulai banyak dipasarkan di sosial media. Keadaan tersebut mendorong pemilik Nyuambel Sagis untuk meningkatkan daya saing produknya, untuk tetap mempertahankan usaha yang telah dirintis di tengah-tengah persaingan yang ketat. Dibutuhkan sebuah keunggulan kompetitif dibandingkan dengan produk sejenis lainnya. Mendefinisikan masalah dan alternatif keputusan. Pada tahap ini, mengidentifikasikan masalah yang muncul ditempuh dengan cara melakukan survei secara langsung di Jalan Sepakat 3 Cilangkap, Jakarta Timur. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui permasalahan bahwa usaha Nyuambel Sagis tidak berkembang karena kalah bersaing dengan kompetitor lainnya. Sambal kemasan dari Nyuambel Sagis ini diproduksi sebanyak jumlah pesanan per hari. Penelitian dilakukan dengan cara observasi dan interview kepada pemilik usaha Nyuambel Sagis untuk mengembangkan usaha tersebut. Perlu peningkatan daya saing terhadap kompetitor lainnya mengingat saat ini mulai banyak usaha-usaha sejenis ini. Hasil observasi dan interview dengan pemilik usaha menghasilkan suatu rencana untuk menjadikan sambal kemasan dari Nyuambel Sagis sebagai pelengkap makanan terpercaya sekaligus oleh-oleh. Resiko kerugian terhadap rencana tersebut dapat dikurangi jika pemilik usaha Nyuambel Sagis mengetahui potensi dan minat pasar terhadap produk Nyuambel Sagis sambalnya anak gadis. Riset pasar adalah metode yang tepat untuk mengetahui potensi dan minat pasar terhadap produk ini. Dengan demikian, pemilik Nyuambel Sagis sambalnya anak gadis dapat menentukan strategi peningkatan daya saing yang tepat dalam upaya pengembangan usaha tersebut. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Mendapatkan hasil analisis dan interpretasi data riset pasar mengenai potensi dan minat pasar terhadap produk Nyuambel Sagis. 2. Mendapatkan strategi peningkatan daya usaha Nyuambel Sagis yang tepat. Hasil dan pembahasan. Pada lembar kerja yang tertera, target konsumen harus disesuaikan dengan ide pengembangan produk yang akan dibuat. Lembar kerja yang digunakan turut membantu dalam penyusunan kuesioner agar tetap fokus dengan tujuan riset pasar. Dalam kasus ini, target konsumen yang dipilih yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan berusia 16-55 tahun. Sebab produk sambal kemasan secara umum disukai baik oleh laki-laki maupun perempuan. Usia yang telah ditentukan juga diharapkan memiliki pendapatan yang sesuai dengan target konsumen. Namun, karakteristik lainnya yang dimiliki oleh target konsumen diperlukan untuk mengetahui apakah target konsumen yang ditentukan sudah tepat seperti yang terlihat dari gambar. Oleh sebab itu, lembar kerja ini menghasilkan 5 butir pertanyaan dalam kuesioner mengenai identitas responden yang mengisi kuesioner tersebut. Mengacu pada data sekunder, tercetus sebuah hipotesis bahwa produk Nyuambel Sagis sambalnya anak gadis diminati pasar sebagai pelengkap makanan dan oleh-oleh. Berawal dari hipotesis yang ada, muncul beberapa pertanyaan dasar seputar minat pasar, paket, sambal, kemasan yang diminati pasar, serta strategi peningkatan daya saing yang tepat untuk produk Nyuambel Sagis.
Pada lembar kerja berikutnya, berisi kategori data sekunder yang dibutuhkan untuk merinci jenis data yang bisa kita dapatkan seperti gambar di berikut. Data jumlah penduduk berusia 16-55 dan wisatawan di DKI Jakarta menggambarkan situasi maupun peluang untuk mengembangkan usaha nyuambel sagis sambalnya anak gadis masih cukup besar. Data sekunder lainnya yang telah diperoleh dapat digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan dasar yang ada, sedangkan pertanyaan dasar yang belum terjawab oleh data sekunder akan dicantumkan sebagai butir-butir pertanyaan pada kuesioner. Pertanyaan tambahan akan muncul lembar kerja selanjutnya berisi tentang pertanyaan tambahan yang muncul dari riset data sekunder. Setelah mencari dan menentukan data sekunder dari berbagai media, ternyata ada beberapa pertanyaan tambahan yang harus terjawab melalui pertanyaan di dalam kuesioner. Seperti alternatif yang memungkinkan selain menjadikan nyuambel sagis sebagai oleh-oleh, keperluan produksi untuk dipasarkan kembali, serta segmentasi lainnya yang berpotensi sebagai konsumen nyuambel sagis. Gambar selanjutnya berisi tentang pengujian hipotesis awal menggunakan data sekunder dan temuan penting lainnya yang menunjukkan bahwa peluang mengembangkan usaha sambal kemasan cukup besar. Hal tersebut didukung oleh minat pasar yang cukup tinggi terhadap sambal kemasan, terlihat dari banyaknya pengusaha sambal kemasan yang memasarkan produknya ke tempat penjualan oleh-oleh dan online shop, walaupun hal tersebut secara tidak langsung menjadi ancaman bagi usaha nyuambel sagis. Namun, masih terdapat peluang untuk mengembangkan usaha melalui varian paket sambal kemasan yang menarik, serta pemasaran yang efektif. Hal ini dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi usaha nyuambel sagis mengingat kompetitor saat ini hanya memiliki satu jenis rasa dan kemasan yang sederhana. Dari temuan penting yang didapat, hipotesis pada tahap ini masih tergolong valid. Tahap pengujian hipotesis selanjutnya dapat melalui pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan tercantumkan dalam kuesioner. Gambar berikutnya tentang beberapa komentar orang-orang di sekitar usaha terkait data yang diperoleh pada tahap ini menunjukkan bahwa nyuambel sagis memiliki tanggapan yang positif. Hal ini tentunya mendukung ide untuk mengembangkan usaha nyuambel sagis sambalnya anak gadis. Berikutnya menunjukkan tingkat kompetisi bisnis sambal kemasan. Segala hal yang diketahui tentang bisnis sambal kemasan yang didapat harus dicantumkan pada lembar kerja ini. Data-data diperoleh melalui survei, pendahuluan, wawancara, maupun media internet. Data-data tersebut menggambarkan situasi persaingan yang terjadi pada saat ini. Tahap ini berguna untuk melihat peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan usaha nyuambel sagis. Kemudian, di sini ada berisi tentang data kompetitor. Dari pencarian data melalui survei, lapangan ditemukan satu kompetitor kuat di daerah Cilangkap. Kompetitor ini memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri seperti yang terlihat di sini. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk melakukan pengembangan di usaha nyuambel sagis. Untuk mengetahui keunggulan antara produk nyuambel sagis dengan produk sejenis lainnya, di dalam kuesioner perlu dicantumkan pertanyaan mengenai perbandingan sambal kemasan dari nyuambel sagis dengan produk lainnya. Mengumpulkan data. Penyebaran kuesioner untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dasar riset. Data-data yang telah dikumpulkan melalui lembar kuesioner perlu dianalisis. Analisis jawaban responden dalam kuesioner dapat dilakukan melalui analisis tren serta analisis outgroupings. Analisis tersebut sangat membantu dalam menampilkan informasi-informasi penting yang selanjutnya digunakan untuk mendapatkan cara yang tepat dalam mengembangkan produk nyuambel sagis. Beberapa data pada riset pasar ini yang memiliki pola tren adalah sebagai berikut. A. Kaum wanita lebih sering membeli oleh-oleh ketika melakukan suatu perjalanan wisata dibandingkan kaum laki-laki. Informasi tersebut ditunjukkan melalui hasil pengelompokan data yang menyatakan bahwa 83,72% perempuan sering membeli oleh-oleh sedangkan hanya 78,3% laki-laki menyatakan hal yang sama. B. Besarnya pendapatan seseorang ternyata turut mempengaruhi terhadap daya beli oleh-oleh. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar persentase seseorang membeli oleh-oleh. Besarnya persentase tersebut dapat terlihat secara jelas pada gambar.
Sedangkan menurut persentase yang satu ini, masih banyak calon konsumen yang belum mengetahui produk sambal kemasan yang sudah mulai banyak dipasarkan di daerah Jakarta. Kemudian di sini ada tabel rasa sambal kemasan yang disukai responden atau paket sambal menurut usia. Di sini kita bisa lihat bahwa sambal bawang sangat diminati di usia produktif, dan sambal ikan cuek suwir sangat diminati di usia 16-25 tahun. Sambal hijau sangat diminati di usia 46-55 tahun. Sambal baby cumi sangat diminati di usia 16-25 tahun. Dan di sini ada varian lain-lainnya yang ditentukan yang diinginkan atau yang di request oleh responden. Kemudian ada analisa grouping. Setelah dilakukan penyebaran kuesioner kepada 20 responden, didapatkan sebanyak 15 responden menginginkan nyombal sagis yang memiliki variasi paket sambal, dan ada 5 responden yang menginginkan paket sambal teri Medan, sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk lebih menvariasikan rasa atau paket sambal, bisa dengan sambal hijau atau dengan sambal merah. Kemudian di sini ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil dari analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sambal kemasan memiliki potensi dan diminati oleh pasar. Hal ini dibuktikan dari diterimanya sambal kemasan sebagai pelengkap makanan sekaligus oleh-oleh. Terdapat 2 analisa dari riset pasar untuk mengetahui tingkat potensi pasar. Analisa tren perempuan lebih potensial untuk dijadikan sasaran pemasaran, sedangkan untuk usia lebih cenderung di usia produktif, sedangkan usia old groupings menunjukkan bahwa rasa harus menjadi perhatian khusus sehingga semua keinginan konsumen dapat terakomodir. Selain itu, persaingan terjadi bukan hanya di Jakarta, akan tetapi di semua daerah berpotensi menjadi pesaing produk nyombal sagis. Peningkatan daya saing produk diperlukan adanya pengembangan baik dari skill tenaga kerja, produk maupun strategi pemasaran yang tujuannya lebih mendengar suara dari konsumen.